Nanti kalau terjadi masalah, dia yang pertama kali lari. Kak Du, ini sudah jalan lebih dari 1 jam, bahkan bayangan ikan pun tidak kelihatan. Di musim paceklik begini, apa benar ada ikan di laut dalam? Aku dengar dari ayahku, arus di daerah karang bisa menghancurkan kapal. Kita benar-benar mau ke sana? Waktu kita pergi ke daerah karang, kami menangkap banyak kerapu, 1 kapal penuh, terjual beberapa ratus. Benar, Kak Du tidak pernah menipu kita. Ikut Kak Du pasti tidak salah, itu sebelum paceklik. Sekarang ikannya sudah pada pergi, kan? Menurutku dia sudah gila, demi uang, nyawa pun tidak dihiraukan. Kita jangan ikut dia mati sia-sia. Kalian tenang saja. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawa kalian bercanda. Ikan di laut dangkal saat paceklik bersembunyi di daerah karang laut dalam. Arus di sana deras, tidak ada yang berani pergi. Makanya kumpulan ikannya paling padat. Ikan kerapu paling suka bersembunyi di celah karang. Sekarang sedang paling gemuk. Kita mendahului orang lain sebelum mereka sadar. Kita ambil posisi. Pasti bisa panen besar. Kak Du benar? Nanti kita bawa pulang 1 kapal penuh kerapu, lihat kakek Lin mereka, apalagi yang bisa mereka katakan? Tapi arus di daerah karang sangat deras. Pasang jaring pasti akan sobek. Lagi pula kalau ketemu arus bawah, kita semua jadi makanan ikan. Menurutku dia cuma omong kosong. Sebelumnya mungkin saja kakek Lin yang membawanya mencari ikan. Nanti kalau sampai tempatnya, kalian lihat aku bagaimana lakukan seperti itu. Asal ikuti perintahku, pasti kalian aman. Dan bisa pulang dengan hasil banyak. Ya ampun. Tempat ini menakutkan. Benarkah bisa memancing di sini? Aku bilang jangan datang, kita pasti pulang dengan tangan kosong. Kak Du, siap. Bisa pasang jaring. Semua dengarkan perintahku, sebelum pasang jaring, gunakan tongkat pengukur untuk mencari posisi karang dengan tepat, kedalaman jaring harus pas melewati puncak karang. Saat menarik jaring, tenaga harus merata, jangan tarik paksa. Asal lakukan seperti yang kukatakan, jaring tidak akan sobek dan tidak akan menakuti ikan. Baik, Kak Sen, kami ikuti kamu. Omongannya lebih enak daripada nyanyian, arus segini deras, siapa yang bisa mengendalikan? Menurutku kamu ingin kami jadi coba-coba. Tolong. Tolong, kakiku kram. Jangan meronta. Kalau kamu goyang-goyang, perahu bisa terbalik, semua orang bisa mati. Hati-hati, Kak Du. Arusnya deras sekali. Dia terlalu dekat. Bisa terseret ke air. Dia nekat. Kak Du, makasih, Kak Du, aku salah. Mulai sekarang aku akan nurut. Apa kata kakak, aku lakukan. Aku bilang sekali lagi. Lakukan seperti yang kukatakan. Kalau terjadi sesuatu, aku yang tanggung jawab. Pergerakan ikan kerapu ada polanya. Pasang 4 titik selidik bentuk salib. Tebar jaring harus cepat, tepat, dan stabil. Siap? Kamu cuma ngomong besar. Omongannya kedengaran pintar. Kalau benar bisa tangkap ikan kerapu, aku baru percaya. Tunggu saja. Nanti jangan kaget. Tebar jaring. Ada ikan, cepat tarik jaring. Lihat ini apa? 1 jaring penuh ikan kerapu. Mustahil. Ji Huang ternyata bisa dapat sebanyak ini, ikan kerapu sebanyak ini. Kak Du, kami selama ini meremehkanmu. Masih sombong? Cepat kerja. Hari ini kita tangkap penuh 1 perahu dulu baru pulang. Ini, setengahnya jual ke Bos Zhou, setengahnya lagi diasinkan. Cukup untuk kita makan setengah tahun lebih. Juga bisa dapat banyak uang. Kita bagi rata. Hari ini kalian semua sudah bekerja keras. Apa aku tidak salah dengar? Ternyata kakek Lin bohong. Kali ini benar-benar ikut orang yang tepat. Makasih, Kak Du.
Mulai sekarang kami ikut kamu, kamu suruh kami kemana, kami akan ke sana. Baik. Kalau begitu, kita kerjasama. Ya ampun, banyak sekali ikan kerapu. Di saat paceklik bisa menangkap sebanyak ini, Anak ketiga keluarga Shen ini hebat sekali. Tentu saja, Kakak Du bisa meramal, tahu di mana gerombolan ikan. Pasti bisa membuat kita semua kaya. Hari ini benar-benar sial sekali. Seharian berlayar, tidak dapat ikan sama sekali. Hampir saja terbalik diterjang ombak. Apa? Anak ini, kenapa setiap kali begitu beruntung? Kalau aku seberuntung ini saat judi, masa harus merendah memintanya? Kalian benar-benar salah pilih orang. Sebenarnya ikan kerapu ini ada bagian kalian. Sepertinya di laut masih ada banyak ikan. Hari ini murni aku sial, harus cepat pergi lagi sekali. Sekarang berlayar. Kakek, hari mau gelap. Melaut malam hari ombak besar, berbahaya. Dalam mimpi, aku melaut malam itu, dan bertemu hiu, itulah kenapa celaka. melaut malam hari berbahaya. Sudah puluhan tahun berlayar, sekarang perlu anak muda sepertimu mengajari aku? San, lelah memancing, kamu sudah lama tidak pulang, ayah dan ibu merindukanmu, ikut aku pulang sebentar. Ikan kerapu ini tidak tahan lama. Di rumah kita, bantu kamu membuat ikan asin. Kamu hanya tertarik dengan hasil tangkapanku. Kalau tidak, mau dibawa kemana hasil tangkapan ini? Hari juga sudah malam, kamu tidak bisa kembali ke rumah baru di kota, pasti perlu tempat tinggal. Selain ayah dan ibu, siapa lagi yang mau menampungmu? Rumahku ada kamar kosong. Juga ada tempat jemur besar, bisa untuk mengasinkan ikan. Dasar tidak tahu terima kasih. Kakak Du, ada masalah. Kakek jatuh ke laut dan tenggelam. Bicaranya pelan-pelan. Bagaimana kakek bisa celaka? Tadi malam kakek tiba-tiba bilang mau melaut. Ada kawanan ikan besar, dia bawa jala, lalu menyeret kami melaut. Ah, kapa? Dia nekat ke tengah badai. Langit gelap, ombak besar. Melaut di malam hari. Itu nekat, benar-benar nekat, perahunya terbalik. Kakek tidak pegang tali tambat, lalu jatuh ke laut. Laosan, sekarang kamu puas. Kalau bukan karena kamu tidak mau ajak dia cari kerapu, dia jadi gila tengah malam mau melaut. Bukan. Kakek sendiri yang memaksa. Bukan urusan Duge. Benar, Duge sudah menasihati kakek sebelumnya. Kakek tidak dengar, malah marah Duge ikut campur. Kalian semua sudah dibodohi. Adik saya sendiri. Saya tidak tahu, kelakuannya bagaimana. Kau bilang, sebagai kakak, betapa jahatnya. Mana ada yang memfitnah adik sendiri? Urusan keluarga Shen? Apa urusan kalian orang luar? Duge. Dulu kami buta. Mulai sekarang, boleh ikut belajar melaut? Duge. Minta jalan hidup? Berdiri tegak. Mulai sekarang ikut saya. Pemakaman kakek Lin. Saya juga bantu biaya. Bantu selesaikan dengan baik. Terima kasih, Duge. Kakek Lin sudah pergi, sekarang nelayan desa kita, yang paling hebat Shendu, ke depan kita para nelayan, semua ikut dia, supaya tidak kelaparan. Ya, dia orang baik dan dapat dipercaya. Pasti bisa bawa hidup lebih baik. Tak disangka orang tua itu malah bikin Laosan dapat keuntungan besar. Dengar penjelasanku. Soal rumah sebagai mas kawin, aku sungguh tidak sengaja menipumu, beri aku kesempatan lagi. Jangan sentuh aku. Sekarang kamu bahkan tidak punya perahu layak.
Mau menikah? Sudahlah. Berhenti. Kamu seorang pria yang tinggal di rumah istri. Apa hakmu merendahkan aku? Harta keluargamu yang sedikit itu kalah dengan kapal nelayan keluargaku. Ulangi sekali lagi. Semua gara-gara Sendu, kalau bukan karena kamu. Aku sudah lama menikah. Naik lagi. Kupon beras pun tidak berguna. Rumah mana yang tidak punya simpanan beras, tidak akan bertahan melewati kelaparan ini. Mbak kamu juga datang beli beras? Shen Dumu kerjasama dengan bos besar, hasilkan banyak uang. Malah rebut beras dengan rakyat jelata. Apa yang kau omongkan? Aku yang ngomong sembarangan? Keluargamu ikut bos Zhou, hidup mewah siapa yang tidak tahu. Kamu masih datang rebut beras sedikit ini, tidak punya malu. Punya uang masih antre? Ini kan cari untung? Kami tidak cari untung ini beli pakai uang. Punya uang di mana saja bisa beli. Harus rebutan dengan kami, jangan antre saja. Berikan pada yang benar-benar butuh. Su Wanyu giliranmu sekarang. Istrimu di toko minyak dan beras, didorong keluar, dan jatuh, uang dan kupon beras berhamburan. Awalnya kukira pindah ke kota bisa hindari keluarga Shen. Tidak kusangka saat aku tidak ada, aku tetap gagal lindungi Wanyu dan Anuo. Aku tidak apa-apa. Paling nanti beli lagi saja. Kamu pulang larut pasti lapar. Aku masak bubur ikan. Kamu jangan bergerak dulu. Bubur ikan biar aku yang masak. Kamu istirahat yang baik. Nanti adik perempuanmu yang kedua datang lagi membuat onar. Sekarang musim kelaparan, harga beras naik drastis. Buzang, ini, pegang. Nanti bagi juga ke tetangga. Aduh, jangan begitu. Sekarang beras sangat berharga. Kamu masih kasih ikan kering sebaik ini untuk kami. Shen, kamu benar-benar orang baik. Baik. Terima kasih ya. Kamu berbakat dan beruntung. Tenang, kami pasti akan melindungi Wanyu dan Anuo Shendu. Ikut bos Zhou hasilkan banyak uang. Apa yang kau omongkan? Dia patuh aturan, bayar uang dan kupon beras untuk beli. Apa urusanmu? Apa hubungan kalian dengan Shendu? Begitu membelanya, tahu dia di belakang kelakuan buruk apa? Shendu baik sekali pada kami, dapat ikan bagus juga dibagikan pada kami. Kalau kamu masih fitnah di sini, kami panggil orang ya. Kalau benar mereka panggil orang untuk tanya, bisa gak jelas? Sekarang masa kelaparan, semua orang susah. Kita masih bisa makan ikan, berkat kakak Du. Istri, kamu bawa banyak cumi kering mau kemana? Ini adalah tabungan kita persediaan makanan hampir setengah bulan. Biarin aja. Kamu pelit banget, setiap hari cuma ngasih sepotong kecil, ikan kering buat lauk. Sekarang aku bawa ini tukar beras dan tepung, kenapa? Hitung-hitung waktu. Zhang Zaodi sebelumnya bergaul dengan Lai Er, mencuri barang dan uang dari rumah, untuk bayar utang judi, kira-kira waktu ini. Kamu mau tukar cumi kering dengan apa? Sama siapa? Bukan urusanmu. Batu suamiku kau perintah kau suruh ke timur, dia nggak berani ke barat, sekarang kau malah ngatur aku juga. Kakak Du baik hati. Tanpa dia keluarga kami bertiga pasti sudah mati kelaparan. Hari ini kau jelaskan. Sebenarnya kau mau apain cumi kering itu? Kau jelaskan. Baru kuizinkan kau pergi. Kau tidak percaya padaku? Malahan percaya pada orang luar Shendu? Aku tabrakan diri ke tembok biar kau lihat. Istri, pulang. Kakak Du, jangan tersinggung. Istriku beberapa hari ini entah kenapa jadi aneh, setiap hari ribut mau keluar. Sekarang belum ada bukti nyata, langsung ngomong malah bikin curiga. Kau jangan buru-buru dulu. Biasanya lebih perhatikan gerak-gerik istrimu. Jangan biarkan dia sembarangan mengambil barang dari ruang bawah tanah. Ah, ruang bawah tanah.
Suamimu memang jago. Di masa kelaparan masih bisa dapat cumi kering seenak ini. Dia nggak punya kemampuan apa-apa. Cuma ikut di belakang Sendu, ambil sisa-sisanya. Dulunya dia miskin sampai celana pun nggak bisa dipakai, bodoh. Kalau ikut dia, aku harus di desa nelayan menggali lumpur seumur hidup. Mana seperti kamu yang sukses di kota. Bersama kamu baru namanya hidup enak. Tapi sekarang musim paceklik, harga ikan naik drastis. Cuma modal barang sedikit ini, nggak bakal tahan lama. Kalau mau hidup enak, harus dari suamimu dan dua orang bodoh itu, Shendu, peras uang mereka. Mereka punya hasil tangkapan dan uang tunai. Kalau kita habisi mereka berdua, semua ini jadi milik kita. Kamu gila? Aku nggak berani terlibat nyawa orang. Kamu nggak perlu bertindak. Aku bayar orang. Kamu hanya perlu, mereka berdua saat melaut berikutnya, rute yang tepat, pulau singgahnya, beritahu aku saja. Di laut luas, dua orang hilang itu sangat normal. Nggak ada yang bisa menemukan kesalahan. Kamu kan selalu bilang mau ke kota, ikut aku hidup enak, makan enak, minum enak. Zhao Shitou nggak mati, aku harus hidup dengannya seumur hidup miskin. Lagi pula, Sendu itu anak muda licin seperti ular. Urusanku dengan dia cepat atau lambat ketahuan. Baiklah. Aku setuju. Baru ini sayangku yang baik. Kalian semua dengar baik-baik, tunggu Shendu dan Zhao Shitou saat mereka melaut dan singgah di pulau terpencil, langsung bertindak. Shen, Zaudi, akhir-akhir ini benar-benar aneh. Sembunyi-sembunyi, aku tanya dia sebenarnya ngapain, dia malah marahin aku. Akhir-akhir ini hasil tangkapan banyak, kita nggak perlu kerja keras lagi. Kamu pulang lebih awal setiap hari dan cek. Mungkin cepat atau lambat kita bisa tahu. Kalian siapa? Nelayan busuk, refleksnya lumayan cepat. Kami terima bayaran dari seseorang untuk mengambil nyawa kalian. Shen, 4 lawan 2. Kita bukan tandingan mereka. Jangan panik. Bilang, siapa yang suruh bunuh kami? Lai Er yang menyewa kami. Ternyata dia. Siapa Lai Er? Selingkuhan istrimu. Shen, apa maksudnya? Istriku, dia mau celakai aku. Zhang Zaudi, keluar. Kalian bohongi aku, ya? Tidak ada Lai Er sama sekali. Zaudi juga tidak selingkuh. Benar tidaknya aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Jangan bikin ribut dulu. Kalau tidak salah ingat, di buku, Zhang Zaudi sering dengan Lai Er di losmen dekat dermaga kota, main-main. Aku tahu mereka di mana. Apakah ada yang bernama Lai Er datang? Lantai 2, kamar 203. Kok kalian belum mati? Coba gerak sedikit. Bukan aku, dia yang memaksa. Aku hanya sementara tersesat nafsu.